يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin jemaah kaum muslimin ikhwan wa akhwati fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita tegakkan kecuali Allah yang Maha berkehendak agar kebaikan itu dimudahkan kita untuk melaksanakannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, la haula bi ma'siyatillahi illa bi musmatihi. Seseorang itu tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat kecuali Allah yang menghalanginya. Jadi ingat, di zaman penuh fitnah ini mustahil orang tidak bermaksiat, mustahil orang tidak bikin dosa. Ketika hari ini kita bisa terhalangi dari kemaksiatan, itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wala quwwatu bi ta'atillahi illa bi ma'unatihi. Dan orang itu tidak akan pernah bisa menegakkan ibadah dan ketaatan kecuali Allah yang menolongnya. Jadi antum harus ingat, antum bisa hari ini menegakkan ibadah subuh berjamaah, antum bisa duduk di taman-taman surga pada subuh hari ini, bisa duduk di majlis al-ilmu, itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang kita baca di waktu pagi, doa yang dijawab oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hadis sahih Bukhari, maka perbanyak membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Minta tolong kepada Allah untuk apa? Untuk lisan kita ini mudah berzikir kepada Allah, untuk kita bisa bersyukur kepada Allah, dan untuk kita bisa bihusni ibadatik, untuk bisa beribadah yang terbaik ikhlas karena Allah. Maka yang ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, ini salah satu cara Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Ketika setiap waktu yang kita jalankan itu kita manfaatkan dalam rangka untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini begitu cepat berlari. Dia tidak hanya berjalan, tapi dia berlari tanpa dia peduli siapa kita. Kita yang sedang sedih, kita yang sedang bahagia, kita yang dianugerahkan kenikmatan, kita yang diberikan musibah, maka waktu tetap berlari dan tanpa terasa perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, kata beliau, ingat waktu ini terus berlari dia. Dan kemudian terkadang kita tidak merasa terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kita baru merasa berubah hidup kita ketika kita ngaca. Ketika kita bercermin, ternyata apa? Mulai ada rambut kita yang memutih, mulai ada dari jenggot kita yang memutih. Maka kita lihat ternyata kita sudah tidak muda lagi. Kita melihat anak-anak kita yang dulu kita gendong, ternyata tinggi mereka telah melebihi kita. Waktu terus berjalan, bahkan berlari, dan tak terasa, kata para ulama kita, hakikatnya kehidupan ini satu perjalanan, dan kita nanti akan bertemu dengan satu titik yang bernama kematian kita. Aun bin Abdillah, seorang ulama generasi tabi'in, mengatakan, kata beliau, banyak orang yang sedang menunggu siang. Hari ini kita sedang menunggu siang, tapi sebelum siang datang, ajal pun telah mendatangi dia. Banyak orang yang sedang menunggu malam, tapi ketika malam belum datang menjelang malam, kematian telah mendatangi dia. Dan kata beliau, maka sadarilah bahwa sesungguhnya perjalanan menuju kubur itu tak pernah ada hari libur. Perjalanan menuju kubur itu tak pernah ada hari libur.
Dan beliau katakan, kata beliau, kalau kita sadar bahwa setiap saat bahwa ajal itu sedang berjalan menuju kita. Kalau kita sadar bahwa setiap saat ajal itu sedang berjalan menuju kita, maka kita akan benci dengan satu perkara dalam kehidupan yang disebut dengan tulul amal. Tulul amal, apa itu tulul amal, Pak? Panjang angan-angan, tulul amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, tulul amal yufsidul amal, bahwa panjang angan-angan itu akan merusak orientasi amalan, akan bikin orang lupa dengan akhirat, akan bikin orang lupa dengan akhirat. Dan inilah sifatnya dunia sebagai tempat yang menipu. Di surat Al-Hadid ayat 20 Allah ingatkan kita, dunia ini kata Allah sifatnya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Banyak orang di pagi hari masih sehat badannya, masih ketemu sama kita, dia lari maraton, dia masih jogging gitu ya. Sebelum masuk waktu siang kita dapat kabar dia telah meninggal dunia. Banyak orang kita sebut dengan usia produktif, masih 40 tahun usianya, bahkan masih 30 tahun usianya. Betapa banyak anak-anak hari ini, anak-anak muda hari ini meninggal dunia mendahului ayah-ayah mereka. Dan kitab Sunan Imam Abu Dawud Nabi Muhammad SAW kata beliau, di antara tanda akhir zaman dan menjadi sebuah bentuk fitnah kerusakan di akhir zaman adalah ketika banyak terjadi di zaman kalian, kata beliau, al-mautul faji'ah, banyak terjadi kematian-kematian yang mendadak. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kehidupan ini hanya sementara. Kita butuh bekal untuk pulang ke kampung halaman kita yang bernama negeri akhirat. Ya, ingat, orang yang meninggal dunia hari ini, orang yang meninggal dunia hari ini, orang yang meninggal dunia kemarin, atau orang yang meninggal dunia bulan lalu atau tahun lalu, itu mereka sama dengan kita. Apa persamaannya? Mereka sama-sama sudah punya rencana hari-hari ke depan. Bukankah hari ini kita sudah punya rencana? Ya, besok mau ke sini, besok mau ke sana. Ya, besok mau lakuin ini, besok mau lakuin itu. Kita semua punya rencana gitu. Bahkan hari ini, hari libur, kita udah punya rencana. Nanti Pak kajian mau kemana gitu kan. Dengan ikhwani fiddin, banyak orang yang sedang berencana, tapi kematian telah mendatangi dia sebelum rencana itu dia laksanakan. Maka tidak ada rencana yang paling terbaik kecuali kita merencanakan masa depan akhirat kita. Ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, dunia ini tidak punya masa depan. Dunia ini tidak punya masa depan. Di mana letak masa depan dunia ini? Enggak ada dunia ini punya masa depan. Lihat orang yang paling kaya sekalipun, orang paling kaya sekalipun, ujung-ujungnya dia akan meninggal dunia. Lihat pejabat penguasa, sehebat apapun dia berkuasa, ujung-ujungnya pasti dia akan mati. Di mana letak masa depannya? Maka ingat, kalau kemudian kita sukses dalam perkara-perkara dunia kita, ya kita memimpin umpamanya, kita jadi orang kaya umpamanya, maka ingat, kesuksesan masa depan dunia kita jadikan jembatan untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, maka ingat, prestasi yang terbaik di dunia ini ketika ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga dunia yang sesungguhnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, inna fid dunya jannatu, di dunia ini kata beliau ada surga. Beliau bilang di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang dia tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga akhirat. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang dia tidak pernah masuk ke surga dunia, maka akan sulit baginya masuk ke surga akhirat. Belum ditanya surga dunia apa yang dimaksud, maka beliau mengatakan surga dunia itu adalah isma'anna qalbu fi ta'atillah, ketenangan hati
hatimu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatimu tenang dalam beribadah kepada Allah. Kita kalau saat itu Pak ngerasa tenang gak hati kita? Kita kalau baca Quran itu tenang gak? Lebih betah mana Pak baca Quran daripada baca Facebook? Wah kita bilang baca Quran Pak Ustaz, nah, gitu kan? Tapi buktinya ada kita baca Quran cuma betah 5 menit, baca Facebook 5 jam aja gak cukup waktunya. Ya ikhwani fiddin, padahal kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala kata beliau, "Lau tahuran qulubukum masadi azmin kalami rabbikum." Kalau bersih hatimu, maka engkau itu tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Ya, makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu pernah ditanya, ya, hafizahullah taala, beliau tanya, "Syekh, bagaimana perlakuan orang dahulu terhadap Al-Quran?" Maka beliau menjawab, kata beliau, perlakuan orang dahulu terhadap Al-Quran itu sama dengan perlakuan orang sekarang terhadap handphone-nya. Perlakuan orang dahulu terhadap Al-Quran itu sama dengan perlakuan orang sekarang terhadap handphone. Orang sekarang handphone. Mau makan handphone dilihat dulu, gitu kan. Mau apa lagi? Mau mandi handphone yang dilihat. Mau apa lagi? Mau tidur handphone dilihat ya Pak ya, gitu. Orang dulu begitu Pak. Ya, mau mandi Quran yang dibaca, berangkat kerja Quran yang dibaca. Nggak bisa lepas dari Al-Quran. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Lum'atul I'tiqad, disampaikan oleh murid-muridnya. Itu kalau dia ingin apa? Kalau dia ingin mandi, belum masuk kamar mandi, beliau tutup pintu kamar mandi, itu muridnya disuruh baca Quran di luar kamar mandi. Nah, jadi nggak mau lepas dari Al-Quran. Ya, sama apa? Dengan orang sekarang nggak mau lepas dari handphone. Dia lagi di toilet aja Pak, lagi buang hajat, nah, itu sambil scroll gitu kan. Nah, ikhwani fiddin, ma'azinallahu wa iyyakum, dunia ini singkat. Ya, bayangkan Pak, kita hidup sebentar Pak. Perhatikan kalimat ini. Kata Imam Ahmad, kalau antum paham dengan kalimat ini, maka harusnya tidak ada waktu di dunia yang mubazir. Hidup segini singkat. Tapi PR kita akan berbekal untuk kehidupan yang sangat panjang. Nggak ada batasnya. Hidup singkat. Tapi PR kita akan hidup dalam waktu yang sangat panjang yang nggak ada batasnya. Artinya kita butuh bekal. Yang singkat ini butuh bekal Pak. Kita berada di negeri perantauan yang bernama dunia, dan kita akan pulang kampung ini. Orang kalau pulang kampung di dunia, Pak, antum pulang ke Jawa, pulang ke Sumatera, pulang ke Kalimantan, antum balik lagi ke Bekasi. Tapi kalau orang pulang kampung ke akhirat, dia nggak bakal balik lagi ke perantauan dunia ini. Harusnya tidak ada waktu yang mubazir. Antum pernah dengar hadis tentang nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas kepada seorang anak kecil? Dalam satu riwayat dikatakan ketika itu Ibnu Abbas usianya 6 tahun, dinaikin sama Nabi di atas ontanya, diboncengin sama Nabi di atas ontanya. Kemudian Nabi bicara kepada dia, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil. Kalau bahasa kita gulam itu wahai tong gitu kan. Nah, kalau dia orang Betawi gitu kan. Kata Nabi, aku ingin ajarkan engkau satu kalimat-kalimat perkara-perkara penting. Nabi bilang apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jaga syariat Allah, jaga sunnah Nabi yang mulia, maka Allah akan menjaga. Apa yang bisa kita ambil faedah di antara hadis ini? Tidak ada bicara tentang matan, tidak ada bicara tentang substansi atau konten hadis. Lihat Nabi ketika bonceng anak kecil, itu obrolnya tentang tauhid. Kita kan tiap hari kita bonceng anak kita gitu, ke sekolah kita antar ya kan? Nanti pulang kita jemput, tiap hari anak kita naikin di atas motor kita. Tiap hari anak kita bawa di dalam mobil kita. Pertanyaannya, ketika anak di atas motor, di atas sepeda, di atas mobil, dalam mobil, itu apa obrolan kita dengan anak-anak kita? Lihat Nabi di atas onta aja, itu obrolan tentang tauhid. Jadi Masya Allah, ini sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, tidak ada waktu Nabi yang mulia itu yang mubazir. Ini membuktikan kita hidup sementara, tapi PR kita apa? Bekal yang sementara ini untuk kita hidup selama-lamanya. Lihat orang kalau pulang kampung di dunia ini, ada perantau itu, dia kadang-kadang dia butuh nabung 10 tahun
untuk pulang 1 pekan ke kampung halamannya. Kenapa antum nggak pulang tahun ini? Ustaz, nggak ada duit, Ustaz. Memang kalau nggak ada duit, kenapa antum nggak pulang? Ya Ustaz, kalau kita nggak punya duit, kita pulang itu kita nggak dihargai sama orang kampung. Nah, itu kan rata-rata kan begitu curhatnya para perantau. Gitu kan, kita kan sesama perantau. Saya juga perantau dari anak Minang, gitu. Dan kadang-kadang kalau kita nggak punya duit, kita malas pulang kita. Ada orang Pak harus nabung 10 tahun dulu untuk bisa pulang ke kampungnya. Padahal berapa lama sih dia di kampung? Sepekan, 2 pekan, sebulan lah, nggak sebulan. 10 tahun tuh dia nabungnya itu. Sementara waktu yang singkat ini kita cuma punya usia 60, 70, 80, jarang 100. Anggaplah 100 tahun usia kita. Itu hanya hitungan menit dan detik dalam perjalanan waktu akhirat yang sangat lama. Inna yawman min 'indi rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian di dunia. Maka begitu menyesalnya manusia nanti kalau di dunia ini mereka menyia-nyiakan waktunya. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala pernah menangis dan belum marah kepada anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan, ngobrol, tertawa, mubazir waktunya. Kata Malik bin Dinar, ya Allah, seandainya waktu anak-anak itu bisa aku beli, aku akan beli dengan harga berapa? Maka ikhwan, mari kemudian kita manfaatkan waktu kita dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai. Ya, dunia ini sangat singkat. Banyak orang yang telah berlalu sebelum kita. Aduh, di masjid ini masih ada si fulan yang ikut duduk berjamaah bersama kita. Masih ada si fulan yang ikut ngaji bareng bersama dengan kita. Hari ini kemana sebagian mereka? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Al-Qurtubi, kita tazkirah li ahwali ba'dal maut, kata beliau, ketika orang-orang yang terdekat denganmu telah mendahuluimu, maka sebenarnya mereka sedang berbicara kepadamu. Ketika orang-orang yang terdekat denganmu telah mendahuluimu, maka sebenarnya mereka sedang berbicara kepadamu. Apa kata mereka? Kata mereka, ya fulan, sebentar lagi engkau akan menyusulku. Dan kita pasti akan menyusul mereka. Maka ikhwan fiddin, berbekal salat yang kita tegakkan, Quran yang kita baca, zikir pagi dan petang yang kita lafazkan, akidah yang kita jaga, akhlak yang kita pelihara, akhlak yang baik yang kita pelihara, maka inilah bekal kita yang sesungguhnya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan segera berpindah alam. Kita akan segera berpindah alam dari alam dunia menuju alam kubur. Dan semakin bertambah hari, maka semakin berkurang jatah hidup kita dan semakin dekat kita untuk masuk ke liang lahat kuburan kita. Sadari itu semuanya, Pak. Kalau tiba-tiba kita berada di Jati Bening, tinggal di Jati Bening ini, tiba-tiba kita dapat keputusan yang mendadak, Pak, antum sekarang juga harus pindah ke Kalimantan, gitu. Umpamanya begitu, contohnya begitu. Kita akan kaget, Pak. Kita akan ketakutan, malah kok pindah. Kita belum punya apa-apa di sana, gitu. Kita nggak punya apa-apa. Kenapa orang takut? Karena dia belum punya apa-apa. Jadi mau nanti dia tinggal di mana? Di mana rumahnya nanti? Ya, mungkin dia akan mikir nanti dia makan pakai apa, gitu. Gimana nanti keluarganya? Dia akan takut, gitu. Tapi kalau kemudian dia udah persiapan, ya. Ketika dia kemudian dia punya duit, dia mulai bangun rumah di sana. Dia masih di Jati Bening, dia punya duit, dia mulai nabung, dia bangun rumah di sana, dia bikin peternakan di sana, dia bikin usaha bisnis di sana, dia udah punya persiapan di sana. Tiba-tiba dikatakan sama dia, Pak, pindah sekarang, dia akan pindah, dia akan lega, karena dia udah persiapan, udah punya bekal di sana. Begitulah kehidupan. Kenapa orang takut dengan kematian? Karena boleh jadi dia belum punya bekal untuk masuk ke liang kuburannya. Tapi kalau kemudian dia udah punya persiapan, dia jaga sholatnya, itu bekal. Dia jaga Qurannya, dia jaga ukhuwahnya, dia jaga persaudaraannya, dia jaga akhlaknya, dia jaga ibadahnya. Kapanpun Allah memanggil dia, hai pulang, kata Allah, pulang, maka dia udah punya bekal. Maka ini pentingnya untuk kita berbekal di perantauan dunia, untuk kita mudik ke kampung halaman kita akhirat. Perhatikan dalam hadis Sahih Bukhari,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menangis melihat Nabi yang mulia itu tidur. Nabi yang mulia tidur di karpet yang kasar. Bayangkan Nabi kita tidurnya di karpet yang kasar. Ya, ini kalau karpet yang sedang kita duduk, ini karpet yang halus, ini karpet yang lembut ini. Bayangkan Nabi tidurnya di karpet yang kasar. Maka Ibnu Mas'ud menangis dan kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, ya Rasulullah, law amartana an nabsuta laka wa na'amak. Ya Rasul, andai saja engkau mau, kami bikinkan untuk engkau rumah yang layak, kami bikinkan untuk engkau kasur yang empuk jika engkau mau, wa na'amal, maka itu akan kami kerjakan ya Rasul. Itu mudah bagi kami untuk membuatkan untuk engkau ya Rasulullah, kalau engkau mau ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi memegang tangan Ibnu Mas'ud. Nabi tersenyum. Nabi bilang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, kata Nabi yang mulia, mali walid dunia. Kata Nabi, apa peduliku dengan dunia ini? Apa urusanku dengan dunia ini? Nabi kita mengatakan, ana karaqibin. Aku ini hanya ibarat seorang yang sedang berkendaraan, seorang musafir yang sedang berkendaraan. Istadalla tahta sajaratin thumma roha wa taraka. Aku ini hanya ibarat orang yang sedang berkendaraan, dan kemudian aku mampir sebentar, aku berteduh sebentar di sebuah pohon. Di bawah pohon aku berteduh sebentar, aku istirahat sebentar di situ, dan kemudian aku tinggalkan pohon itu. Jadi kita mengatakan dunia ini hanya ibarat kita mampir sebentar untuk berteduh di sebuah pohon. Berapa lama sih Pak orang berteduh di sebuah pohon? Sebentar. Dan kemudian aku akan tinggalkan pohon itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan dunia ini hanya ibarat rest area, tempat kita mampir sebentar dan kita akan segera meninggalkan rest area ini. Maka Pak, jangan terlalu betah dengan rest area. Ya, ini hanya tempat mampir sebentar. Boleh Pak kita menikmati dunia ini sepanjang tidak merusak orientasi akhirat kita. Makanya kehidupan dunia ini kita akan selamat Pak ketika kita punya sifat zuhud. Nah, makna zuhud apa artinya zuhud? Meninggalkan kebaikan. Meninggalkan Harta, meninggalkan harta. Ya. Itu zuhud artinya. Akhirat. Meninggalkan harta untuk kepentingan akhirat. Ya. Itu zuhud artinya. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Kita perhatikan Pak ya. Perhatikan makna zuhud yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala. Ya, makasih Pak atas pendapatnya ya, luar biasa, masya Allah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim tentang makna zuhud? Zuhud itu kata beliau adalah tarku ma yusghiluka 'anillah. Kata beliau zuhud adalah meninggalkan semua perkara yang membuatmu lalai dari urusan akhirat. Jadi perkara dunia yang bikin engkau lalai dari urusan akhirat, maka tinggalkan. Jadi tadi yang Bapak sampaikan itu bagus Pak, tepat Pak. Karena memang harta itu bikin kita lalai ya Pak ya. Karena Nabi kita mengatakan apa? Al fitnatu hadhil ummah. Fitnah yang terbesar yang melanda umat ini itu berkaitan dengan harta. Nah, ya. Jadi orang-orang mukmin itu tidak dilarang dia punya harta, boleh dia punya harta. Dia boleh jadi orang kaya. Dia boleh berpuasa. Justru harusnya kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang soleh. Gitu. Tapi apa yang kita tinggalkan? Yang kita tinggalkan perkara yang membuat kita lalai. Meninggalkan perkara yang membuat engkau lalai dari urusan akhirat. Makanya orang kalau zuhud, jadi zuhud itu bukan anti dunia, tapi meninggalkan perkara yang membuat engkau lalai dari urusan akhirat. Maka kalau orang kemudian dia zuhud, zuhud itu akan melahirkan warok. Nah, apalagi warok. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kata beliau, warok itu adalah inti dari ketakwaan. Nah, warok itu mana perhatikan? Kata Imam Ibnu Qayyim, warok itu artinya adalah tarku ma yakhafu dararu, tarku ma yakhafu dararu anil akhirah. Meninggalkan perkara yang membuat berbahayanya urusan akhiratmu. Jadi orang yang warok itu Pak, fisiknya di dunia
tapi yang dia pikirkan nasibnya di akhirat. Dia diajak join bisnis sama temannya. Akhirnya yuk kita bisnis gitu kan. Antum gabung dong gitu. Dia akan mikir nih, wah ini bisnisnya. Bisnisnya membawa manfaat, yang membawa kebaikan ini. Ini bisnis yang halal. Ya, nah, maka dia akan ikut gitu. Ya. Tapi kalau dia mikir, wah ini bisnis bahaya ini. Ini ada dorong, ada perkara bahaya di sini. Ini ada riba di dalamnya ini. Nah, ini bisnisnya menguntungkan, tapi ada unsur riba di dalamnya. Ini bisnis ada unsur gharar, ada tipu daya ini. Maka dia akan tinggalkan itu. Ya, apapun yang kemudian dia ingin melangkah di dunia ini, apapun yang ingin kemudian dia lakukan, yang dia pikirkan bagaimana nasibnya di akhirat. Ini orang yang bohong. Dia ajak nongkrong. Nanti sore ada acara kan? Kalau di hari libur, yuk kita nongkrong, ketemu gitu kan? Dia akan mikir nih, wah ini nongkrong. Enggaknya yang mengajak orang-orang soleh ini. Insya Allah kalau mau lama dia, ini obrolannya tentang ilmu bermanfaat insya Allah. Nah, maka dia akan ikut nongkrong nih, ketemu dia. Tapi kalau dia mikir udah, ini kayaknya ini orang tukang ngomongin orang nih. Nah, kalau udah ngomong sama dia udah, yang dia apa? Yang dia bicarakan dosa orang semuanya, aib orang yang dia buka-buka gitu kan. Nah, maka dia mikir ya, udah, ini apa ketemu nggak ada manfaatnya ini, ya maka dia tidak memasukkan diri dia kepada perkara yang akan menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Jadi orang yang warok itu Pak, fisiknya di dunia, tapi yang dia pikirkan nasibnya di akhirat. Apapun yang kita lakukan setiap detik perjalanan kita, yang kita pikirkan ini. Ini kalau ini kita lakukan, bagaimana nasib kita di akhirat? Kalau ini kita lakukan, bagaimana nasib kita di akhirat? Ini orang yang warok. Jadi ini adalah apa? Lahir dari sifat zuhud. Nah, ini yang kata para ulama kita ini akan menyelamatkan orang ketika dia berbekal dalam urusan dunia yang untuk dia pulang kampung ke negeri akhirat. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka kehidupan akhirat kehidupan yang sangat abadi. Maka jangan sampai hidup yang sementara di dunia ini kemudian kita sia-sia hanya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jangan paksakan diri kita untuk kemudian mengikuti sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena orang itu tidak akan pernah dia bisa menanggung dosa kita. Karena kita kan di dunia kita kan serba gak enak orangnya. Ustaz, hanya terpaksa itu gak enak. Bahasanya banyak gak enaknya gitu. Banyak orang yang kadang-kadang gak enak sama manusia, tapi dia kurang ajar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gak enak sama orang, tapi dia mentang-mentang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ingat Pak, orang itu kemudian apa? Orang yang kita gak enak sama dia gak bisa menanggung dosa kita. Dia gak bisa mewakili amal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menangkan urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la yaqni. Di antara kebaikan keislaman seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak membawa kebaikan untuk dirinya. Ya, maka orang yang mubarak ketika dia berdoa dalam kehidupan dunia ini, maka yang dia pikirkan nasibnya di akhir. Ya, maka antum ya sibuklah dengan agenda-agenda ibadah rutinitas harian. Ya, sholat berjamaah di masjid, baca zikir pagi dan petang, targetkan baca Quran setiap hari, jaga lisan, jaga akhlak, jaga tauhid kita, jaga akidah kita. Ini harta yang paling berharga. Ini bekal kita. Ya, di dunia yang hanya sebentar ini, jaga itu semuanya. Itu bekal kita itu. Ya, jangan pernah kemudian apa? Kita membiasakan terlambat sholat. Ada orang kadang-kadang dia katakan, mungkin kalau terlambat 1 kali 2 kali, insya Allah maafkan. Kalau memang alasannya alasan saham. Tapi ada orang yang terbiasa terlambat sholat. Dia anggap sepele umpamanya, maka hati-hati kalau itu menjadi kebiasaan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan kita mengatakan Rasulullah kata beliau, la yazalu qaum yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Suatu kaum Allah akan bikin lambat urusan dunianya kalau dia sering terlambat sholatnya. Jadi boleh jadi gaji kita terlambat, karir kita terlambat, bisnis kita terlambat, boleh jadi apa? Karena kita sering terlambat sholatnya. Maka sebagian salaf mengatakan islahu sholatakum wa aslihullah hayatakum. Perbaiki sholatmu, maka insya Allah Allah akan perbaiki hidupmu.
Maka difaidah bagaimana kemudian kita semakin baik ibadahnya, semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka kemudian Allah menata tatanan kehidupan dunia kita. Jaga Pak, bacaan zikir pagi dan petang kita baca. Jaga zikir pagi dan petang kita jaga. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Di antara bentuk faedah yang terbesar dari zikir pagi dan petang adalah di situ ada kalimat sayyidul istighfar. Antum ada yakin antum hafal dengan hadisnya? Ya, antum hafal dengan bacaan sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai seterusnya baca itu. Ini di antara bentuk kemuliaan zikir pagi dan petang ada sayyidul istighfar di situ. Dan ada sebuah riwayat yang sahih. Barang siapa kemudian dia membaca sayyidul istighfar di waktu pagi, terus dia meninggal di siang harinya, maka dia dijamin masuk surga. Barang siapa kemudian dia baca di waktu sore dengan penuh keimanan dan dia meninggal di malam harinya, maka dia dijamin masuk surga. Kita nggak tahu Pak kapan dan di mana Allah akan mengambil nyawa kita. Maka di antara cara yang paling efektif untuk kita menjaga amalan kita, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Ya, ini perisai Pak untuk kita menghadapi sakratul maut kita. Ada kisahnya. Ini kisah nyata. Anda dapatkan kisah ini pada saat daurah para asatidz. Jadi masih hidup orangnya, seorang nenek-nenek ya. Jadi ada pasangan suami istri Pak, nenek dan kakek. Ya. Dua-duanya orang soleh, dua-duanya orang baik, dua-duanya orang baik. Dan kata cucunya, di antara kebiasaan nenek kakek ini dari dulu, dari awal menikah gitu ya, kata cucunya ini, jadi dapat cerita dari ayahnya, dapat cerita dari nenek kakeknya sendiri. Ini mereka nggak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang sudah sunnah Nabi yang benar. Nggak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang, selalu pada zikir pagi dan petang, apapun keadaannya. Dua-duanya kompak, orang baik, sering bantuin orang gitu ya. Suatu hari nenek kakek ini dapat musibah. Ya, si kakek masuk ruang ICU Pak. ICU sakit parah. Nggak tanggung-tanggung Pak, 1 bulan si kakek bisa. 1 bulan dia berada di ruang ICU itu, 1 bulan. Dan kemudian nenek ini setiap kali kemudian dia dapat kemudian kesempatan untuk berkunjung masuk ke ruang ICU itu, maka dia tidak pernah meninggalkan kebiasaan. Dia tetap baca zikir pagi dan petang di telinga suaminya. Setiap kali dapat kesempatan dia baca zikir pagi petang di telinga suaminya, dan dia berupaya minimal dia pagi petang dia bisa jenguk suaminya. Dan selalu kemudian yang dia lakukan adalah dia baca zikir pagi petang itu di telinga suaminya, karena dia tahu suaminya dan dia punya kebiasaan seperti itu. Kemudian dengan izin Allah Pak, dengan izin Allah, ya, kakek ini sembuh, sehat kakek ini, sembuh dia 1 bulan itu dia koma di ruang ICU. Dengan izin Allah kemudian dia sembuh. Nah ini ada satu faedah yang bisa kita ambil ibrah dan belajar di dalamnya. Jadi kalau ada orang habis sakit parah kemudian dia sembuh, ya di kitab Tadhkirah dijelaskan maka kita harus waspada, Ya, Anda bahkan pernah baca jurnal internasionalnya di kampus, ada jurnalnya, dan ada beberapa riwayat dan beberapa athar tabi'in tentang perkara ini. Jadi kalau ada orang kemudian dia habis sakit parah kemudian dia sembuh, harusnya kita waspada. Karena boleh jadi sembuhnya, pertama sembuhnya gitu, jadi dia akan sembuh di waktu yang lama. Dia akan sembuh selamanya, artinya di waktu yang lama dia sembuh, benar-benar sembuh gitu. Yang kedua, ada kemungkinan yang kedua, boleh jadi dia sembuh yang akan mengantarkan dia kepada kematiannya, sembuh sementara gitu. Makanya kita kan sering dapat kabar, Pak Sultan meninggal, ada kita bilang meninggal, bukan kemarin udah sehat, kemarin udah banyak tuh makannya, kan begitu, gitu kan? Kemarin udah banyak makan, kemarin dia kata-kata udah bercanda, kok meninggal gitu. Dan memang ada beberapa riwayat yang tentang perkara itu. Harusnya kalau ada orang yang habis sakit parah kemudian dia sembuh, kata para ulama kita, harusnya kita yang hidup nih, kita keluarganya, itu kita nanya sama dia, Pak ada wasiat enggak? Jadi di antara hikmah kenapa kemudian dia disembuhkan sementara, itu agar dia bisa berwasiat gitu. Enggak usah marah. Ya, karena kita memang tidak tahu kapan dan di mana Allah akan mengambil nyawa kita. Nah, kakek ini dia sembuh dia. Ya, ketika dia sembuh dibawa pulang. Ya di hari pertama dia di rumah, anak-anak pada berangkat kerja, cucu pada berangkat sekolah gitu. Tinggal di rumah si kakek sama si nenek. Kakek sama si nenek. Di kamar mereka berdua ngobrol. Ya, ngobrol.
ngobrol dengan penuh keharuan. Ya, kadang-kadang sesuai mereka mengusap air mata, ini kan masa lalu, ini kan nggak kayak dulu, baru menikah, gitu ya, belum punya apa-apa, gitu. Mengenang masa lalu, sesuai mereka usap air mata, ya, air mata kebahagiaan, itu mengenang masa lalu. Ya ingat waktu Polisi punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sampai anak yang kelima, ngobrol mereka. Dan kadang-kadang mereka tertawa, penuh keceriaan, kadang menangis gitu. Lagi asik ngobrol begitu, tiba-tiba dari luar rumah terdengar ada yang baca salam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, 3 kali baca salam. Kata kakek, nek itu kan ada yang baca salam itu, ada yang mau datang itu. Kemudian kata kakek, coba lihat, ya. Mungkin kamu mau berkunjung. Ya sebenarnya dia kemudian dia buka pintu kamar, dia keluar, dia buka pintu depan, dia ke gerbang. Di gerbang itu, dia buka gerbang nggak ada orang. Dia lihat kiri kanan komplek itu sepi, nggak ada yang datang. Mungkin ada yang pikir, oh mungkin apa salah dengar atau apa gitu. Kemudian dia kembali tutup gerbangnya, kemudian dia menuju rumah. Dia tutup pintu depan dan kemudian dia menuju ke kamar. Ketika dia di kamar, dia menemukan si kakek dalam keadaan apa? Melipat kedua tangannya, si kakek sudah meninggal dunia. Kisahnya ada ya? Ya. Berarti siapa Pak yang tadi baca salam Pak? Wallahu a'lam. Jadi memang ada beberapa riwayat yang sahih kalau kita baca di kitab Tadzkirah itu, ya malaikat maut itu, malaikat pencabut nyawa itu ketika dia mendatangi orang-orang yang beriman, maka dia akan mendahului dengan salam. Dengan salam sebagai bentuk doa dan penghormatan untuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam siapa baca salam. Tapi ya dalam kaidah sunnah kita diajarkan nahnu bil dhawahir. Kita boleh menghukumi sesuatu itu dengan dhahirnya. Artinya kita berharap ya, mudah-mudahan ini sebagai sebuah bentuk tanda husnul khatimah, itu harapan dan doa kita gitu ya. Ya karena dia punya kebiasaan tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang dan sunnah yang benar. Maka ikhwani fiddin, ya Imam Ibnu Katsir mengatakan kata doman asya bi syai'in famata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, dia akan mati di atasnya. Ya, orang itu akan mati di atas kebiasaan hidupnya. Imam Syafi'i pernah ditanyakan tentang gimana cara orang mati. Maka kata Imam Syafi'i, cara orang mati tergantung cara dia hidup. Cara mati tergantung cara hidup. Antum ya, jangan tinggalkan sholat tepat pada waktunya, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, jaga akhlak, jaga lisan, jangan nyakitin hati orang. Ya, karena setiap kezaliman yang tegak, apa kata Imam Al-Bukhari, seorang ulama besar dari negeri Kufah, dikatakan kata beliau, fa inna su'al kalam fatuqtalaq. Perkataan buruk, lisan yang buruk yang engkau lemparkan kepada saudaramu, maka itu akan menjadi bencana dalam hidupmu. Makanya ada salah satu athar tabi'in pernah mengatakan kata mereka, orang itu nggak akan mati dia sebelum dia menerima keburukan yang pernah dia ucapkan. Jadi keburukan yang pernah kita lontarkan itu Allah balas spontan di dunia, dan kalau dia tidak bertaubat maka dia akan menerima siksanya di hari akhirat. Maka berbekal itu tidak hanya ibadah yang kita perbanyak, tidak hanya akidah yang kita perkuat, tapi jaga lisan. Banyak orang yang akidahnya lurus, banyak orang yang ibadahnya sahih, ibadahnya benar, tapi kadang-kadang mereka tergelincir dalam urusan akhlak, tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya begitu tajam kepada saudara-saudara muslimnya. Ya, jaga lisan. Ya, Uqbah bin Amir mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah radhiyallahu anhu, kata beliau, ya Rasulullah, wa man najaa. Ya Rasul, kalau aku ingin selamat di dunia akhirat, kalau aku ingin punya bekal yang terbaik untuk dunia akhirat, apa yang harus aku lakukan? Nabi pegang lisannya, Nabi lepaskan. Kata Nabi, kalau kau ingin selamat, amsik alaika lisan. Kalau kau ingin selamat, jaga lisan, jaga mulut. Maka hadis ini dikomentari oleh Imam Ahmad. Kata beliau, nilaimu di hadapan Allah itu tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Nilaimu di hadapan kita pengen tahu nggak nilai kita itu di hadapan Allah rendah apa tinggi? Kalau kita pengen tahu nilai kita di hadapan Allah, itu tergantung apa yang keluar dari mulut kita. Jaga lisan. Kalau ada orang yang sibuk
membangun tatanan ibadah yang begitu kuat. Dia bangun tatanan ibadah yang begitu kuat, tapi kemudian dia tidak bisa menjaga lisannya, maka bangunan kokohnya ibadah itu sedang dihancurkan oleh keburukan lisannya. Makanya ada hadis tentang atadruna man muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi karena kita yang mulia, orang yang bangkrut itu orang yang nanti di hari akhirat dia datang menghadap Allah dengan ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah umrohnya, semua ibadah dia lakukan. Ibadahnya banyak, tapi kalau ibadahnya terkuras karena dosa kesolimannya, dia akan membayar ibadah apa? Membayar segala bentuk kesolimannya dengan pahala-pahala ibadah. Ini orang yang bangkrut. Ya, sedikit lagi ya, ikhwan, maka mari kemudian kita berbekal untuk hari akhirat kita. Kemudian terakhir adalah di sebuah riwayat Sahih Muslim, Umar bin Khattab juga pernah menangis. Umar bin Khattab menangis melihat Nabi kita itu tidur di pelepah kurma. Umar nangis melihat Nabi kita tidur di pelepah kurma. Itu bayangkan sekali. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini, lebih mulia daripada presiden, lebih mulia daripada pejabat, tapi tidurnya di pelepah kurma. Ternyata tempat tidur antum di rumah-rumah antum itu, Pak, itu lebih empuk, lebih baik daripada tempat tidur Nabi yang mulia. Nabi tidur di pelepah kurma. Umar nangis. Maka kata Nabi kepada Umar, ya Umar, ma yubatika ya Umar. Wahai Umar, kenapa engkau nangis wahai Umar? Maka Umar bilang sama Nabi yang mulia, kata Umar, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar lahuma fihima dunya wa anta Rasulullah. Ya Rasul, aku melihat raja-raja Persia, pemimpin-pemimpin Romawi, mereka tidur dengan kasur-kasur empuk mereka, sedangkan engkau seorang Rasulullah tidurnya di pelepah kurma. Kemudian Nabi kita mengatakan kepada Umar, kata Nabi, ya Umar, ama tardu an takuna lahumad dunya wa lanal akhirah. Hai Umar, apakah engkau tak ridho kalau Allah kasih untuk orang kafir itu dunia dan Allah janjikan untuk kita akhirat? Nabi kita sedang mengajarkan kepada kita, dunia ini bukan tempat kita bersantai-santai. Dunia, kata Imam Ahmad di kitab Musnadnya, ad-dunya darut ta'ab, dunia negeri yang melelahkan. Dunia tempat kita bercapek-capek dalam ketaatan, ini dunia. Ya, maka Pak, jangan terlalu banyak istirahat di dunia, karena istirahat kita yang sesungguhnya adalah di surga. Ya, kata Imam Ahmad, kapan kita istirahat? Inda awali qadami yata'uwa fil jannah. Istirahatnya kita kalau kaki kita udah nampak di surga. Ya, makanya kita di malam hari kita disuruh untuk kita bangun, tegakkan tahajud qiyamul lail, tatajafa junubuhum 'anil madaji', jauhkan lambung dari tempat tidur. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang kita bersungguh-sungguh dan ketaatan ketika orang tertidur nyenyak dalam kelelapan tidurnya. Di siang hari, di hari-hari yang disunahkan, kita disuruh untuk memperbanyak berpuasa. Puasa sudah yang disunahkan. Allah cinta kepada orang yang berlapar-lapar dalam ketaatan. Ya, Allah nggak suka sama orang yang kalau makan terlalu kekenyangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka. Makanya Nabi kita pernah melihat seorang sahabat makannya kekenyangan berlebih-lebihan. Nabi bilang sama dia, kata Nabi, inna aktsarahum sab'an fid dunya wa aswalahum ju'an yaumal qiyamah. Yang sering kekenyangan di dunia akan menjadi orang yang paling lama laparnya di akhirat. Ini cakepnya hadis kalau dibacakan saat kondangan. Karena kalau kondangan kan apa aja yang jadi mandi, disikat ya, kadang menghalalkan ya, apa namanya, ya nggak apa-apa nikmati boleh ya. Tapi kadang ada orang gagalan mencari makanan sampai rela kemudian dia makan berdiri. Ya, ini yang harus kita ingat. Perkara seperti itu. Ya. Jadi hati-hati. Apalagi udah manusia hari kadang kita udah kenyang makan di rumah, kenyang rumah, jalan-jalan keluar itu masih bisa kuliner ceritanya. Jadi banyak orang tidak pakai perhitungan dalam urusan dunia, tapi kalau dalam urusan akhirnya nyumbang, berinfak untuk rumah Allah, untuk agama Allah, kadang dia main kalkulator dunia. Tapi untuk urusan dunia nggak berhitung dia. Orang kalau untuk kuliner, untuk apa acara dunia, masya Allah 10 juta kecil itu. Tapi kalau untuk agama Allah,
Mereka begitu berhitung. Nah, itu dulu ya, dan ada tanya jawab. Ya, faqadallahu hada wallahu a'lam barakallahu fiikum. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Semoga Allah senantiasa jaga Pak Ustaz. Apakah jika kita berharap punya harta yang banyak untuk memiliki atau membangun masjid atau umroh dan haji berkesinambungan, termasuk panjang angan-angan, demikian Pak Ustaz? Nah, maksud dari kalimat tulul amal itu tulul amal di mana amal ya tulul amal itu panjang amal itu perkara dunia. Makanya dalam kaidah sunnah diajarkan Pak, permintaan dunia yang tegak dengan sendirinya tanpa ada alasan agama dan akhirat itu batil. Karena ulangi, dan kaidah sunnah diajarkan permintaan dunia yang tanpa alasan agama, tanpa alasan akhirat itu batil. Boleh nggak antum minta kesehatan? Kan itu dunia. Boleh kalau ada alasan akhiratnya. Ya Allah sehatkan hamba ya Allah. Kalau hamba sehat, hamba bisa berjamaah ke masjid ya Allah. Begitu alasan. Kalau hamba sehat, hamba bisa membantu orang ya Allah. Karena ingat, ketika dunia itu tegak dengan sendirinya tanpa ada alasan agama dan alasan akhirat, itu akan membawa mudarat pada perkara-perkara akhirat. Boleh nggak minta umur yang panjang? Kan Nabi nggak pernah Pak ngajarin doa minta umur panjang tuh nggak ada doanya. Ya. Tapi kemudian kata para ulama, boleh saja orang minta usia yang panjang. Kalau memang alasannya akhirat ya Allah, ya berikan hamba usia yang panjang. Panjangkan usia hamba dalam kesehatan, dalam ketaatan ya Allah. Ya agar hamba bisa beribadah kepadamu. Jadi minta usia yang panjang itu, minta nambah usia itu dalam ketaatan. Ada banyak orang yang dipanjangkan usianya, tapi panjangkan usianya dalam kemaksiatan. Ini mudarat. Ya makanya doa nambah itu Pak, itu Nabi kalau kita baca Nabi minta doanya nambah ilmu, maksudnya ilman. Ya. Tapi ulama membahas boleh saja kemudian itu kemudian menjadi permintaan seseorang, tapi kemudian apa? Minta agar kemudian dipanjangkan usianya dalam ketaatan, dalam mengamalkan sunnah, dalam menjadi mukmin yang bertauhid. Ya. Nah, termasuk ini kalau kemudian dia minta harta yang banyak, kemudian apa? Dia berharap ya Allah, kemudian dengan harta hamba yang banyak, harta yang halal, harta yang berkah gitu, kemudian hamba bisa bangun masjid, kemudian dia apa? Bisa umroh tiap bulan umpamanya, bisa berbagi, ya, bisa membantu orang, ya, bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Maka insya Allah ini bukan termasuk perkara tulul amal. Begitu harusnya setiap orang mukmin, setiap anugerah yang Allah berikan kepada dia, harta, kekuasaan, jabatan, maka itu dia gunakan dalam rangka untuk apa? Semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya adalah ketika bertambah usia, bertambah umur, bertambah nikmat tapi makin jauh dari Allah. Al-Imam Abu Hazim rahimahullah taala di kitabnya Hilyatul Auliya beliau mengatakan, kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fa hiya baliyatun. Ketika bertambah nikmat tapi tidak menambah taat, nikmat bertambah tapi taat tidak bertambah, maka itu adalah sebuah bencana terbesar dalam kehidupan. Jadi hati-hati kalau nambah umur, nambah kenikmatan tapi kita tak makin dekat dengan Allah, berarti apa? Itu sebuah bencana terbesar. Pak, kita sekarang coba renungkan. Kita yang sekarang itu lebih baik mana dengan kita 10 tahun yang lalu? Antum yang sekarang lebih baik mana dengan antum 10 tahun yang lalu? Kita sendiri. Jangan-jangan lebih baik 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu kita masih semangat untuk belajar. 10 tahun yang lalu kita semangat untuk berjamaah, semangat untuk baca Quran. Tapi kesini kita apa? Makin malas umpamanya, makin jauh dari masjid. Maka kehidupan yang berkah itu makin nambah umur, makin dekat dengan Allah. Ya, ini ada sebuah fitnah kehidupan yang terbesar. Makin nambah usia, makin segera kita menutup kehidupan kita di dunia ini, tapi makin jauh. Jangan sampai itu terjadi. Maka bagaimana kemudian kita makin nambah hari, maka kita semakin bersegera dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada wallahu a'lam barakallahu fiikum. Apa benar dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diisi oleh yang dengan berbuat baik? Betul, hadisnya hadis yang sahih dari riwayat Bukhari. Ya, Nabi yang mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW kata beliau, Inna dunya mal'unatun, itu hadisnya.
Nabi kita mengatakan sesungguhnya dunia ini dilaknat. Dunia dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua yang ada di dalamnya. Saya bilang ini, Nabi yang mengatakan ini sosok manusia yang lisannya terjaga. Sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini mengatakan dunia ini dilaknat dan dilaknat semua yang ada di dalamnya. Berarti di dalam Islam kita ada di dalamnya. Illa, tapi tidak kecuali siapa yang tidak dilaknat? Kata Nabi kita adalah zikrullah. Orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian wa mawala, orang yang sibuk dalam ketaatan, orang yang sering membantu orang. Kemudian alimun wa muta'allimun. Ini hadis lengkapnya. Alim itu adalah orang yang memiliki ilmu agama dan orang yang belajar ilmu agama. Alhamdulillah, semua hari ini kita selamat dari laknatnya dunia karena kita sedang duduk di majlis ilmu. Sepanjang kita masih setia duduk di majlis ilmu, maka kita selamat dari laknatnya dunia. Jangan tinggalkan. Antum duduklah di majlis ustaz manapun, sepanjang yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, duduklah di majlis asatidz mana. Ikhwan, Anda pernah melihat satu pemandangan di Madinah? Anda lihat di Madinah, di Masjid Nabawi. Ada seorang syekh itu dia mengajar ilmu tafsir di kampus, dia guru besar di kampus. Di pintu 19 itu dia habis mengajar tafsir di satu tiang, dia ada tafsir, dia guru besar. Banyak para alim yang kemudian belajar sama dia, para masyhur yang belajar sama dia. Habis itu kemudian dia ngajar, dia. Kemudian selesai, dia paling awal dia selesai kajian, kemudian dia duduk di majlis. Dia seorang guru. Habis itu dia duduk di tiang yang lainnya, di tiang itu sedang membahas tentang fikih. Dan di tiang itu yang ajarnya adalah muridnya. Bayangkan dia duduk di majlis muridnya. Dan kemudian dia ditanya gitu, kenapa? Ini kan murid antum. Jadi yang dia sampaikan itu apa? Ilmu yang antum berikan itu, dia udah tahu ilmunya. Tapi apa jawaban dia? Dia bilang anak ingin mendapatkan keberkahan di majlisnya. Boleh jadi setiap ustaz yang duduk di sini, boleh jadi antum udah tahu di mana udah paham, udah khatam mana ini. Tapi tahu antum keberkahannya itu? Duduk di majlis ilmu, sebelum ilmu itu kita dapatkan, keberkahannya itu ada di majlisnya. Ya. Makanya di fatwa itu kan dijelaskan, umpamanya tentang orang belajar online gitu. Ya, belajar online dia dapat keberkahan pahala, ilmunya dia dapatkan tentu kebaikannya. Tapi ingat, duduk di majlis ilmu itu keberkahannya ada di samping ilmunya kita dapatkan di majlisnya, di tempat itu keberkahan. Makanya dalil tentang khafathumul malaika, orang kalau duduk di majlis ilmu khafathumul malaika, malaikat menaunginya. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah tumpahkan kasih sayang Allah kepadanya. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, penduduk langit itu menyebut namanya dengan bangga. Itu hadis berkaitan dengan tempatnya, bukan ilmu. Kalau ilmu Pak, ini sama terbakar nih Pak. Antum menjadi jemaah YouTube gitu kan. Antum bisa dapatin ilmu apa aja di situ. Tapi Anda berhak istiqomah untuk duduk di majlis ini. Duduk Pak. Nanti dari ustaz mana pun sepanjang yang dia bahas adalah sesuatu yang masuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang pemahaman yang benar, duduk di majlis mereka. Ya. Jadi ilmu yang dia sampaikan adalah antum lebih paham. Tapi ingat, yang tadi yang kita harapkan, malaikat menaungi kita, malaikat mendoakan kita, dan kita ada di majlisnya, dan nggak bisa diwakilkan dengan belajar online seperti itu. Antum nggak apa-apa belajar online, asatidz mana, silakan belajar online. Antum manfaat dari kecanggihan teknologi hari ini, antum manfaat. Ya boleh, insya Allah kalau kita belajar online bisa dapat keberkahan di dalamnya, keberkahan ilmunya ya. Tapi jangan tinggalkan tempat majlis, jangan tinggalkan ya. Ya. Nah ini ya, jadi ini yang harus kita ingat. Jadi orang yang alimun wa muta'allimun, orang yang punya ilmu agama dan dia setia untuk duduk di majlis ilmu, maka dia selamat dari laknatnya dunia. Ya, makna laknat apa artinya laknat? Imam Syafi'i Allah Ta'ala mengatakan laknat itu artinya adalah laknatnya adalah ba'idatun minar rahmah,
orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Itu makna dari kalimat laknat. Mudah-mudahan kita jauh dari laknat yang dunia ini ya. 4 apa dia Pak? Berzikir kepada Allah, kemudian istiqomah dalam ketaatan, kemudian memiliki ilmu agama, yang keempat tetap belajar ilmu agama. Termasuk para ustaz ya, para ustaz ya, jangan berhenti untuk belajar. Ya, siapkan waktu dalam 1 pekan, dalam 1 hari, dalam sebulan, kemudian duduk. Ya, kadang ada orang kemudian dia merasa kan kalau ilmu terus disampaikan tidak pernah dicas, itu hidup akan kering. Ya, makanya kewajiban duduk di masjid menjadi kepada semua mukmin, ya apapun peran dan posisi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, terakhir Pak Ustaz. Pertanyaan mohon penjelasan perihal wasiat Pak Ustaz. Terima kasih. perihal wasiat. Ya, nah, wasiat menjelang kematian ini menjadi sunnah-sunnah para nabi dan rasul terdahulu. Ya, di surat Al-Baqarah banyak sekali ayat tentang al-wasiyah, ya tentang satu wasiat. Nah, wasiat itu bisa bentuknya nasihat, ya seperti wasiat Nabi Yakub kepada generasi di Al-Baqarah 133 ya. Idza hadara Ya'qub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingat ketika sakratul maut mendatangi Ya'qub, dan Ya'qub kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya, dia bilang, wahai anak-anak, kata dia, kalau nanti ayah sudah meninggal, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggal ayah? Jadi wasiat yang paling utama wasiat tauhid. Ya semana kita kalau ayah udah nggak ada, maka ya pegang tauhidnya, sembah Allah. Kalau ayah udah nggak ada, tetap berjamaah di masjid. Kalau ayah udah nggak ada, ya jangan pernah absen dari baca Quran. Itu wasiat kan? Ya ini adalah wasiat yang utama, wasiat ya memberikan anak nasihat, perkataan-perkataan yang terbaik, ya dalam perkara tauhid. Yang kedua ada wasiat bagi kita dengan harta, wasiat dengan harta. Makanya warisan itu baru bisa dibagi-bagikan ketika hutang sudah dibayarkan dan wasiat sudah ditunaikan. Faedahnya apa? Warisan baru bisa dibagi-bagikan. Ini Al-Quran yang menyampaikan. Warisan baru bisa dibagikan ketika hutang sudah dibayarkan dan wasiat sudah ditunaikan. Berbagi warisan. Tapi wasiat harta itu kaidah mengajarkan, maka itu dia tidak boleh mewasiatkan semua harta warisan, tidak boleh. Maksimal hanya boleh 1/3. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia punya harta 1 miliar, cuma itu hartanya 1 miliar itu aja. Dan dia bilang, nanti kalau ayah meninggal, kata dia, tolong semua harta ayah 1 miliar, tolong kasih ke Masjid An-Nur. Maka itu tidak boleh ditunaikan. Ya. Berapa yang boleh ditunaikan? Dari 1 miliar itu ambil 1/3 maksimal. Kurang boleh dari 1/3. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Ya, 1/3 ambil hartanya, nah itu yang kemudian dikasih ke Masjid An-Nur. Ya, itu kaya. Kalau serahkan harta dia, suka-suka dia dong. Kata siapa yang kurang kaya? Ingat, hakikat harta itu adalah harta milik Allah. Diperhatikan ya, makanya hati-hati orang yang kalau kemudian dia meninggal dunia, kemudian harta pewarisnya itu membagi-bagikan harta tidak berdasarkan aturan Allah. Itu jahanam ancamannya. Wa may yata'adda hududallahi. Barang siapa yang kemudian membagikan harta warisan bukan pakai aturan Allah, dia ancam neraka. Bahkan Allah sebutnya akan khalidina fiha, dia akan kekal, dia akan lama nanti dia di neraka. Kalau tidak ada orang gitu ya, ngapain sih bagi harta pakai aturan Allah, nggak adil. Ada yang begitu. Orang yang punya perhatian yang kotor, capek masa laki-laki baginya 2 kali lipat bagian perempuan. Dia akan disiksa oleh Allah. Nanti baca An-Nisa 11, 12, 13, 14, 15 itu Allah ancam. Ya. Maka bagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, harta itu milik Allah. Selagi kita masih hidup nih, itu Allah ngasih kita pinjaman, itu kita dititipkan. Makanya harta itu dititipkan kan. Rumah itu dititipkan, walaupun udah SHM
sama kita, pokoknya hakikat itu titipan dari Allah. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya perhiasan, kita punya uang tabungan. Oke ya, itu kita nikmati sebenarnya kita hidup, dititipin sama Allah. Kalau kita sudah meninggal dunia kita, berarti harta itu kembali kepada pemiliknya yang dititip. Siapa yang dititip? Allah. Berarti kalau harta udah dikembalikan, kita udah meninggal nih, kan kembalikan harta kepada pemiliknya. Berarti harta itu dibagi berdasarkan aturan antum atau aturan Allah. Antum udah nggak ada, antum udah meninggal dunia, maka aturan Allah yang dipakai. Ada dalam 1/3, 1/8, 1/4, 1/6, itu Allah. Makanya fikih waris fikih yang tak bisa dibantahkan, karena yang membagi-bagi jadi 1/3, 1/2, 1/8 itu bukan Nabi yang membagi, bukan Rasul SAW yang membagi, tapi Al-Quran dengan jelas menetapkan bagian. Jadi yang dapat 1/8, dapat 1/2, dapat 1/4 itu bukan Nabi, Pak, bukan hadis itu. Al-Quran lengkap penjelasannya. Siapa yang asoba, siapa yang terhijab, siapa yang terhalangi, itu Quran yang menjelaskan. Mungkin kalau kemudian harta waris itu, mungkin kalau kemudian apa? Hadis Nabi yang mengatakan, mungkin orang akan ini mungkin hadis dari Ustaz, gitu kan? Gitu. Mungkin dia berpikir, oh mungkin apa namanya, ada makna yang lain mungkin Ustaz, tapi Al-Quran dengan gamblang menjelaskan tentang pembagian itu. Maka susah kalau untuk dibantahkan itu. Ya, karena Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah yang membagi. Nah, ya, jadi wasiat itu hati-hati wasiat apa? Mereka tadi belum harta ya. Makanya kadang-kadang kita lihat fenomena di masyarakat kita itu orang kalau ada meninggal orang tua gitu ya, yang tadinya sama saudara akrab, akur gitu kan. Jadi permusuhan gitu. Ini yang kita sayangkan ya. Harusnya menyatukan gitu kan. Kan harta waris itu kan bukan harta yang kita usahakan kan. Itu kan anugerah dari Allah. Kita kan dapatnya kan kita bukan dia kalau kita dapat enggak. Tapi itu Pak mendapatkan dari kebaikan melalui wasilah orang tua gitu kan. Dan Allah yang menetapkan pembagian. Nah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wasiat. Jadi kalau wasiat itu dia ada satu rangkaian, waris, wasiat, gitu kan. Nah, ini beberapa kaidah ya tentang apa harta ya. Dan ini yang kemudian harus kita taati ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Baik, demikian jemaah semuanya. Alhamdulillah ini hari kita ada di hari libur ya. Alhamdulillah kita semuanya. Memohon ukhuwah kita. Hari ini juga ada jemaah-jemaah dari masjid Miftahul Jannah ya, insyaallah ya. Dari Miftahul Jannah juga hadir bersama kita ya. Ya, dari KM-nya ya, Pak Slamet tadi ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan harapan kita benar-benar menjadi jemaah yang bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah, bersaudara ya di atas kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian kita punya satu dua perbedaan, itu satu hal yang normatif dalam kehidupan dunia ini ya. Tapi kemudian Allah menyuruh kita untuk kemudian kita menjadi mukmin yang bersaudara. Ya, demikian jemaah semuanya. Banyak kekurangan dan kekurangan pada bahasa saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat, nafa'allahu wa iyyahu bil ilmi nafi' wal 'amal shalih. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu